Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mansur dari Prodi Informasi Prodi Sistem Informasi semester 2, diusahakan untuk tugas video untuk tugas 2 basis data yang database pakai XMPP. Tugas kedua sorry ya, jadi tugas saya udah perkenalkan diri. Sekarang langkah praktiknya. Di sini ada yang panduan mengerjakannya. Untuk ini yang di atas tugas ini udah ada ya, saya ikutin yang di sini. Langkah pertama di sini bilang buat buka apa XMPP-nya, kontrol panelnya. Saya bilang langkah pertama download dulu. Siapa yang nggak punya soalnya. Kalau download, simple downloadnya, tinggal klik ikutin perintahnya aja. Habis baru masuk. Nah kalau udah masuk baru ini yang baca MySQL, klik start, sama-sama hijau udah nyala. Dan kalau bingung kenapa saya kayak ngomong cepet-cepet, saya udah ngulangin udah rekam tadi ya, tapi cuman videonya nggak ada, audio doang. Oke. Sebentar ini itu gampang. Kan bisa kalau udah nyala duanya akses pakai command prompt bisa, tapi jangan pakai setting juga bisa. Bilang pakai situsnya ini https localhost my admin di browser, copy paste saja. Habis ntar masuknya pas masuk kayak gini, Anes rumah sakit, yang sisanya bawaan tapi rumah sakit itu yang buat tugas. Oke, ini bakal nunjukin buat cara menghapus juga, bikin juga menghapus basis data. Kode sama yang di sini sama aja, bedanya kalau kode kalian ngetik sendiri, di sini udah ada dari sini. Nah contohnya yang di sini kita kan create database nih, create database, nama terus nama itunya tester atau mungkin rumah sakit. Ini saya coba testernya yang baru. Nah awalnya jadinya kayak gini, ngapus basis data. Kalau sini harus drop database. Kalau klik in testernya masuk ke sini, tapi kalau klik yang simbolnya sini, opsinya simbolnya klik drop, udah hapus. Lagi buat demonstrasi, ciptakan tabel. Create. Nah kan create nama tabel tadi udah juga create nama tabel. Nah habis itu create tabel pasien tadi namanya di create tabel, saya namanya pasien. Oke, habis ini ID pasien 3 primary key atau increment itu tuh di sini juga. Ini pasien tuh namanya di sini in, tipenya bisa in, bisa var, bisa date, angka, foreign character, text, date ya, waktu lah, kalender, length, values, jadi kayak panjang datanya berapa, simpelnya 3 per 3 digit. Oke, habis itu di sini juga primary key itu indeksnya. Primary key dia bisa jadi parent dalam hubungannya, dalam relationshipnya. Jadi kalau dia diubah, yang bawahnya ikut keubah juga bisa. Dia dihapus, bawahnya ikut kehapus juga. AI bukan artificial intelligence, tapi cuma atau increment. Jadi kalau saya bikin atau insert di sini, dia valuesnya auto insert. Nah kalau ternyata 1, jadi kalau belum ada saya bikin auto 1, saya bikin yang baru auto jadi 2. Yang bawahnya saya kasih contoh-contoh juga. Nama oke, varchar 30, waktu varchar 100 contohnya, save. Nah jadinya kayak gini, sama aja kan namanya ini struktur. Nah sama kayak gini kan. Nah, jadi itu kartu yang ininya tuh sama aja. Ntar ini ngulang-ulangin dari yang awal di pasien, ID pasien.
pasien, primary key, itu nama, alamat, jenis kelamin. Dokter juga sama, jadi nama gitu. Administrator juga, pokoknya ID yang ini jadi primary key soalnya di karena dia tuh bagian utamanya. Kalau nama bisa sama tapi kalau ID-nya kan pasti beda. Nah habis itu kalau udah yang bikin kayak gitu, dia juga di sini ngasih tau buat bikin friend key buat kayak relationshipnya. Simpelnya buat friend key kayak dia tuh indeks, dan dia tuh yang di bawah dari yang ini. Contohnya ini kan ID admin, yang punya admin lain contohnya kayak dokter admin, struktur dia juga ada ID admin kan. Nah, dia ada indeksnya juga. Kalau mau yang indeks, pojok sini klik more index. Nah, ada primary juga ada, unique juga ada. Di sini indeks. Jadi kalau di ntar ini bisa dihubungin ke yang ini, dimana yang di administrator yang di atas sini jadi primary key yang atau yang utamanya, dan di admin yang di bawah sini jadi indeksnya. Administrator ini yang di atasnya, ID admin yang di administrator di atasnya, di admin yang di dokter admin sini yang bawahnya yang indeksnya, indeks bawah, primary key itu atas. Jadi kalau yang primary key diubah, yang bawahnya juga bisa ikut keubah, entah kehapus, entah diganti apa gimana. Jadi ID dokter, ID admin, di sini juga ada ID dokter, pasien dokter juga sama, ID dokter, ID pasien jadi indeksnya. Terus kalau udah kayak gini baru bisa ke yang pertama, yang mainnya ini rumah sakit RC designer. Nah baru bisa yang ada garis-garis ini, garis-garis ini yang dimana juga kalau mereka itu ada relationship atau kayak hubungan antara satu sama lain. Itu kan ada hubungan satu sama lain, jadi kalau satu kubah yang lainnya kok ikut kubah juga. Jadi ini hubungan yang ini, jadi kalau diubah ini kubah, ini hubungin, jadi kalau diubah ini kubah, jadi gampang kan. Abis itu create relationship di sini nih, create relationship yang contohnya kayak ini yang sama yang ini, soalnya dia kan udah di indeks, jadi bisa itu no on delete cascade, on update cascade. Jadi kalau dihapus apa di update, yang bawahnya kayak efek juga relationship error gara-gara udah eksis atau udah ada. Dan kalau nggak dikasih indeks, contohnya kayak ini sama yang apa yang dikasih indeks, inilah create missing index and column gara-gara indeks yang ada. Oke, intinya kan udah saya ngasih contoh yang sini. Saya bikin admin uh, dokter nih, dokter asam, habis itu pasien asen, tadinya 13, pasien dokter. Nih saya tunjukin apa sih auto increment dulu kali ya. Ini sama yang insert itu saya buka, saya freeze ya. Mau sebentar dulu, wifi-nya agak error apa. Nah harusnya enggak. Sebentar dulu. Oke, mudah-mudahan balik lagi. Mungkin bakal balik lagi, sebentar dulu. Saya reset dulu. Saya reset dulu bentar. Kenapa ya kok asem perutnya bangke.
Oke, tadi kan muka saya udah ada di situ, jadi please udah mohon dimaklumi soalnya kayaknya HP saya agak error juga sih, agak lama. Maaf ya. Tapi kan muka saya udah kelihatan juga awal. Nah, lanjut aja dulu. Fuck, sebentar. Juga agak gak enak juga sih kalau kayak gini sih. Errornya udah hapus. Oh ya, matiin bentar. 1, 2, 3, 4, 5. Hmm, hmm. Nah, nggak bisa. Oke, itu saya error. Sorry. Uh, tadi saya nyampe mana? Tadi kan yang ini saya mau ke sini, contohnya kayak kan sakter di sini ya. Contohnya saya kayak mau yang dokter, saya klik insert. Jadi saya masuk ke jangan dokter. Contohnya ini nggak saya isi ya, buat tunjukin itu ya. Das kasih namanya. Ininya saya biarin buat tunjukin contohan dulu juga. Klik bawah kan ada one row inserted. Nah, terus udah yang pedas dua. ID-nya auto jadi 2 gara-gara auto increment. Masih ada 0 dan 0. Nah, ayo ini buat hapus kayak gini. Dah. Jadi kan cara isi itunya kayak gitu. Nah, administrasi saya tulis asin 1 pagi dokter asam pasien pasien dokter nih. Ini kan udah di strukturnya kan kayak gini ya, ada 2 ini yang indeks yang hubung sama yang ke atas. Jadi kalau insert di sini, ini yang 2 ini yang indeks yang hubung sama yang ke atas, saya bisa pakai yang udah di atas. Atau tadi si dokter asam sama pasien asen yang udah di atas tadi. Juga waktu periksanya juga ini date saya pilih kapan aja terserah. So saya klik gue contohnya browse, di sini ISO ID-nya. Oh ya, ID-nya aja 3 bukan 2 gara-gara tadinya saya udah bikin satu lagi tahu sempat ya hapus, jadi row 2 hitungannya udah keambil. Nah, sama jadi kayak gitulah sampelnya. Oh ya, sebentar. SQL buat contoh join hubungannya. Nah, saya tadi nggak jelasin lagi. Sebentar. Oh, ini yang P sama D ini singkatan. Habis itu yang ini dari namanya aja kelihatan sih. Dari ambil dari yang pasien. Yang ini dipilih nama, alamat, alamat pasien, nama dokter, resep sama waktu periksa dipilih. Habis itu ambil dari pasien dokter digabungin sama yang di pasien di ID pasien sama yang 2 lakukan yang sama di yang dokter. Jadi kalau pas gue nah, ambil nama pasien asen, alamat pasiennya enggak saya isi jadinya 0, nama dokternya ambil yang di atas juga asam ini. Habis itu resepnya ambil paracetamol yang saya taruh di pasien dokter tadi. Waktu periksanya juga ini ambil dari yang pasien dokter yang saya isi tadi. Jadi kayak gitu. Nah, besok kalau buat kata penutup, kata saya nggak tahu kan apa. Ya, hal ini biasanya dipakainya di bagian administrasi yang pasti. Biasanya pokoknya di organisasi apa aja yang perlu nyimpen juga kayak keep track soal data tuh bakal pakai kayak beginian, apalagi bagian administrasi. Entah dari apa bahasanya, entah dari dinas, entah dari rumah sakit, entah dari kantor polisi, entah dari perusahaan-perusahaan lain, saya bakal pakai kayak gitu. Jadi ini menurut saya lumayan pengalamannya lumayan berguna lah. Mereka yang biasanya dari pengalaman ya, mereka biasanya pakai sistemnya sendiri, jadi nggak kayak begini, tapi kan pengalaman kayak gini buat tahu dasar kayak gini walaupun bare bones
menurut saya masih bagus dan penting. Dan saya udah ngomong 15 menit dan nanti dan nggak berat secara teknis sudah kayak 30 lebih gara-gara tadi yang saya sempat ulang gara-gara audio saya kok audio videonya nggak ada, audionya doang yang ada. Ya, sekian dari saya, terima kasih.